Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Devi Karisma akan menjelaskan sedikit tentang berbagai pendekatan dalam memahami agama. Berbagai pendekatan dalam agama perlu dilakukan agar manusia benar-benar mengetahui esensi dari agama yang dianutnya. Dalam bab ini akan mengkaji berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami agama. Hal demikian perlu dilakukan karena melalui pendekatan tersebut kehadiran agama secara fungsional dapat dirasakan oleh penganutnya. Yang dimaksud pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam makalah ini dibahas tentang pendekatan-pendekatan sosiologis, psikologis, historis, kebudayaan, dan filosofis. Yang pertama adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan berbagai struktur sosial lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Sosiologi dapat dijadikan sebagai dasar untuk pendekatan dalam agama. Hal ini karena agama baru bisa dipahami dengan bantuan ilmu sosiologi agar penganutnya dapat merasakan esensi dari agama yang dianutnya tersebut dengan sangat tepat. Contohnya adalah tentang kisah Nabi Musa yang berdakwah kepada Raja Fir'aun dan peristiwa lainnya. Dengan demikian, umat manusia dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Hal inilah yang dimaksud sosiologi sebagai sasaran dalam memahami agama. Selanjutnya adalah pendekatan filosofis. Kata filosofis berasal dari kata philo yang berarti cinta, kasih sayang, dan hikmah. Filosofis dapat juga diartikan dengan kata filsafat. Filsafat dalam intinya adalah untuk membahas hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu objek atau peristiwa. Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dipahami dan dimengerti dengan seksama. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan agama yang bersifat formalistik, yaitu mengamalkan agama dengan susah payah tetapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang mereka dapatkan dari pengamalan agama tersebut hanyalah pengakuan formalistik. Tetapi pendekatan filosofis ini tidak berarti menafikan atau menyepelekan bentuk pengamalan agama yang bersifat formal. Filsafat mempelajari segi batin yang bersifat esoterik, sedangkan bentuk formal memfokuskan segi lahiriah yang bersifat ekstetorik. Yang berikutnya adalah pendekatan historis. Historis atau sejarah adalah ilmu yang membahas tentang berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Melalui pendekatan ini, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Maka seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya. Melalui pendekatan
sejarah seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama sendiri turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Misalnya, seseorang ingin memahami Al-Quran dengan benar, maka dia harus mempelajari sejarah atau histori dari penurunan Al-Quran itu, berkenaan dengan ayat, isi kandungan, dan lain sebagainya. Juga berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran agar tidak terjadi penyimpangan syariat. Berikutnya adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari daya cipta manusia dengan menggunakan dan menyerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kebudayaan juga dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber ajaran agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Misalnya, kita membaca kitab fikih, maka fikih yang merupakan pelaksanaan dari nas Al-Quran maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian, agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seseorang dapat mengamalkan ajaran agamanya. Misalnya, kita menjumpai kebudayaan dari berpakaian, bergaul, bermasyarakat, dan sebagainya. Dalam produk kebudayaan tersebut, unsur agama ikut berintegrasi. Sebaliknya, tanpa adanya unsur budaya, maka agama akan sulit dilihat sosoknya secara jelas. Di DKI Jakarta misalnya, kita jumpai kaum prianya ketika menikah mengenakan baju ala Arab, sedangkan kaum wanitanya menggunakan baju ala Cina. Dari sini terlihat produk budaya yang berbeda yang dipengaruhi oleh pemahaman agamanya. Kemudian pendekatan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan jiwa seseorang melalui perilaku yang dapat diamati. Seperti perilaku seseorang yang mengucapkan salam apabila bertemu, menutup aurat, saling menolong, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan gejala psikologis atau lebih tepatnya jiwa keagamaan yang ada dalam diri seseorang. Dalam ajaran agama, banyak kita jumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Misalnya sikap beriman kepada Allah, bertakwa, beramal soleh, dan lain sebagainya. Semua itu adalah gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama seseorang. Dengan ilmu jiwa ini, seseorang akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan seseorang dan dapat digunakan untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai tingkat usianya. Dengan ilmu agama ini, dapat ditemukan cara yang cocok untuk menanamkannya. Misalnya, dapat mengetahui hikmah dari
sholat, zakat, haji, dan pokok-pokok agama yang lain. Dengan pengetahuan ini juga dapat disusun langkah-langkah baru yang lebih efisien dalam menanamkan ajaran agama. Itulah sebabnya ilmu jiwa ini banyak digunakan sebagai alat pendekatan dalam memahami agama. Dari pemaparan singkat ini dapat kita simpulkan bahwa agama dapat dipahami melalui berbagai pendekatan. Dengan pendekatan-pendekatan ini, maka seseorang akan sampai kepada agama dan benar-benar menghayati nilai-nilai agama yang dianutnya. Dengan demikian, maka seseorang akan mengalami kepuasan dalam beragama karena seluruh persoalan hidupnya terdapat dalam bimbingan agama. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.